Ini langsung baca. Saya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelum kita memulai kajian hari ini, mari sama-sama kita bertawassul dengan Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah panjangkan umur kita, Allah berkahi kehidupan kita, Allah jadikan kehidupan kita ini sebagai jalan yang kemudian menuntun kita untuk memasuki dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita memulai dari majlis yang mulia ini, semoga kalau ada di antara kita yang kemudian sakit, maka semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit semoga diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita minta kepada Allah, mungkin ada di antara kita yang memiliki hajat, maka semoga hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara kita mungkin ada yang rezekinya seret, semoga dibukakan pintu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keberkahan dalam rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan rezeki tersebut sebagai hal yang kemudian memudahkan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad dengan cara terus beribadah dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan kita minta kepada Allah sebelum memulai majlis, semoga barakah dari Fatihah Allah sehatkan, Allah berikan kebaikan kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita sayangi dan orang-orang yang kemudian kita doakan. Dan sebelum kita memulai dari majlis ini, kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, semoga Allah berikan kemenangan, Allah berikan kemenangan, Allah berikan kemenangan dan kebaikan, dan Allah berikan ketabahan. Dan semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan mereka wafat dalam keadaan syahid, semoga kita pun bisa mendapatkan wafat dalam keadaan syahid. Kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam keadaan husnul khatimah, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Adada kulli harfin kutiba al-yuktab abadal abidin aw zahara al-dahirin. Wa bisanadil muttasil la sayyidina al-imam Al-Habib Ali bin Hasan bin Ahmad bin Harun wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumi fi dharin amin. Radiyallahu ankum ila an qala ilhalu surur ala al-muslim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemudian melakukan dari salat subuh jamaah. Alhamdulillah, hari ini Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita taufik hidayah, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul
di tempat yang mulia, di rumah dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian mendapatkan kebaikan-kebaikan dari warisan yang ditinggalkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa merindukan umatnya, Nabi yang kemudian tatkala setiap Nabi dari para pendahulunya mereka mengatakan nafsi, nafsi, maka Nabi SAW akan mengatakan ummati, ummati. Maka kita mengharap syafaat Nabi Muhammad, sehingga semoga kita semua bisa dikumpulkan dengan Nabi Muhammad, kita semua bisa berkumpul dengan Nabi SAW, dan kita minta kepada Allah semoga kita bisa melihat Nabi Muhammad, bermimpi Nabi Muhammad sebelum kita bertemu dengan Nabi Muhammad di akhirat, di surganya Allah. Semoga Allah kumpulkan kita bersama Nabi SAW di dunia ini, bermimpi Nabi Muhammad dalam tidur kita, melihat Nabi Muhammad dalam keadaan nyata kita, dan semoga Allah tanamkan di dalam hati kita kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatidzah, para kiai, para sepuh, dan segenap pengurus dari Masjid Al-Mu'minun yang semoga semuanya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, pagi hari ini kita akan membahas tentang idkhalus surur 'alal muslim, memberikan kebahagiaan kepada seorang muslim atau kepada saudara-saudara kita, orang-orang muslim. Namun sebelum saya memulai Pak Bu, ya, saya ingin mengingatkan satu hadis yang sering kali kita dengar hadis tersebut. Kita sudah tahu semua insyaallah. Cuma untuk mengingatkan, baik untuk hadirin ataupun untuk saya, ya, khususnya untuk saya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah fa aksiru salatan fihi fa inna salatakum ma'rudatun 'alayya. Qalu ya Rasulullah kaifa tu'radu salatana 'alayka wa qad aramta? Qala inna Allaha harrama 'ala ar-rabi an ta'kul ajsad al-anbiya. Jadi pagi hari ini adalah salah satu pagi yang kemudian sangat mulia. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya paling afdolnya hari di dalam bilangan satu minggu itu adalah hari Jumat. Maka kata Nabi SAW, fa'aksiru salatan fi, perbanyak salawat kepada Nabi SAW. Maka pagi hari ini sembari bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, ya, yang hadir ataupun yang kemudian di rumah, mari sama-sama kita perbanyak salawat. Orang bersalawat kepada Nabi Muhammad tidak ada ruginya, untung, pasti untung. Kenapa? Aqimis salatu ala Nabi Muhammadin fa qabuluha hatman bighairi taraddudi. Jadi ibadah itu Pak, ada yang diterima, ada yang enggak. Tapi kalau sholawat sudah pasti diterima tanpa ragu. Maka dari itu sambil kita dengar, ya, sambil kita mendengarkan kajian subuh, sambil kita baca salawat, memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idkhalus surur 'alal muslim, meletakkan atau memasukkan suatu kebahagiaan di dalam hati seorang muslim. Ini ada pembahasan khusus di antara para ulama. Bahkan Nabi SAW itu memerintahkan kita agar kita melakukan hal tersebut. Ini saking pentingnya ini Pak, ya, saking pentingnya Pak, idkhalul surur 'alal muslim, di mana Nabi SAW menyampaikan, man adkhala 'alal mu'minin sururan khalaqallahu min dzalika surur 70,000 malakin yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Nah, Pak, dengarkan baik-baik ini. Ini hadis penting sekali. Ini modal yang sangat penting untuk
kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Di mana Nabi SAW menyampaikan, ya, kata Nabi Muhammad, man adkhala ala mu'minin sururan, barang siapa yang kemudian membahagiakan dari saudara muslimnya, ada seseorang yang menyenangkan saudara muslimnya. Nah, ini modalnya kita nyenengin orang, modalnya adalah nyenengin orang. Nah, ini kalau kita modal uang, kadang-kadang kita tidak punya uang misalnya, mau modal kekuatan, mungkin ada yang lemah, tidak bisa, tidak punya kekuatan. Tapi modalnya ini adalah menyenangkan orang muslim. Bagaimana caranya? Pokoknya kita menyenangkan, itu saja. Iya. Kata Nabi SAW, khalaqallahu min dzalika surur, maka Allah akan ciptakan dari kebahagiaan orang tersebut 70,000 malakin, 70,000 malaikat. Apa yang dilakukan malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Maka malaikat yang 70,000 tadi, Pak, ya, kita nyenangkan ini. Misalnya saya nyenangkan hati Ustaz Ali, kita buat senang aja. Gimana? Salah satu kita buat senang, kita senyum aja sama orang, senang orang, ya. Kok kemudian orang yang kita bahagiakan tadi terus merasa alhamdulillah, bahagia saya. Kenapa? Ada seseorang yang membahagiakan saya tadi. Maka apa kata Nabi Muhammad? Allah akan ciptakan 70,000 malaikat, yang mana malaikat ini akan bertugas, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi Muhammad, untuk memintakan ampun dari orang tadi. Jadi saya menyenangkan Ustaz Ali, sama Allah diciptakan itu misalnya. Misalnya saya menyenangkan Ustaz tadi, Allah ciptakan 70,000 malaikat, yang mana 70,000 malaikat itu akan memintakan ampun untuk diri saya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Masya Allah. Ini kalau kita sekali menyenangkan hari ini sekali 70,000, besok saya senangkan orang lain lagi, Pak Tikno. Berapa? 140,000 malaikat yang beristighfar memintakan ampun buat diri saya. Terus saya menyenangkan lagi hari selanjutnya, orang ketiga, terus diperbanyak. Kalau sampai 1 bulan kita setiap hari menyenangkan orang, iya, ini hitungan paling sedikit. Masa 1 hari nggak bisa kita menyenangkan 1 orang? Iya. Ada anak kecil, paling gampang itu nyenengin orang kecil, Pak. Benar, paling gampang itu nyenengin anak kecil. Kalau orang tua itu agak sulit kadang. Kenapa? Karena standar kebahagiaan setiap orang itu beda. Kalau kita ini yang tua-tua, dikasih Fortuner senang kita. Iya, kasih Fortuner senang kita. Kasih Pajero senang kita. Kalau dikasihnya permen, apa namanya, permen lollipop, permen kaki, kan bingung yang sudah tua. Ya apa ini? Nanti kalau dimakan gulanya naik. Ya. Tapi kalau anak kecil kita kasih permen aja senangnya, bukan main itu. Berarti kita telah memasukkan satu kebahagiaan kepada seorang muslim. Mau kecil, mau besar, mau tua, itu sama. Sehingga ini adalah sesuatu yang penting. Alhamdulillah. Maka mari sama-sama kita jadikan diri kita untuk kemudian memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW, ini hadisnya sama. Iya, hanya saja kemudian kata Nabi SAW, seseorang yang kemudian membahagiakan dari seorang muslim, maka kata Nabi SAW, Allah ciptakan seorang malaikat yang mana malaikat tersebut senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza shara al-mu'min fi lahdi, tatkala orang muslim itu, ya, berada di suatu tempat yang tidak ada kawan padanya. Kita nggak punya kawan, nggak punya teman pada waktu itu. Di mana itu, Pak? Di dalam kubur. Sendirian kita, nggak ada siapa-siapa yang bisa membantu. Anak kita, istri kita, saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, bahkan mungkin ada yang nikah sudah puluhan tahun, sahabat yang puluhan tahun. Tapi tatkala kita berada di dalam kubur, maka mereka semua akan meninggalkan kita. Ditinggalkan, Pak. Tidak ada orang kemudian nungguin mayit itu yang sudah dikubur selama 2 tahun dikubur aja ditanya, kenapa saya nungguin ini Fulan bin Fulan di dalam kuburnya?
ditinggal kita, bahkan dengan orang yang mencintai kita dan sangat mencintai kita. Namun apa? Kata Nabi SAW, orang yang senantiasa membahagiakan orang lain, maka tadi diciptakan malaikat. Malaikat tersebut akan datang di dalam kuburnya orang tadi, seraya kemudian mengatakan, ya, dia tampakkan wujudnya. Maka tadi apa? Saya bertanya ini, ya, orang tadi akan bertanya, siapa engkau? Kok tiba-tiba datang ini? Suatu cahaya yang terang benderang, makhluk dari makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kebahagiaan tadi bertanya, amma ta'rifuni, apakah engkau tidak mengetahuiku? Kamu tidak tahu sama aku? Maka orang tadi bertanya, man anta, siapa kamu? Saya tidak tahu siapa, tidak kenal saya. Saya di kuburan ini baru beberapa menit. Kok tiba-tiba orang pergi, kamu datang? Ya, kita enggak tahu. Maka kemudian tadi mengatakan, ana surur alladhi adkhaltani ala fulan. Aku adalah kebahagiaan. Aku adalah kebahagiaan yang engkau letakkan di hati seorang muslim. Subhanallah. Ana al-yawm unisu wahsyataka. Pada hari ini aku akan menjadikan ketakutanmu ini hilang, sirna. Jadi kan kalau sudah sendirian takut, Pak, ya, di dalam kubur sendirian, tidak ada sesuatu yang bisa menolong kita kecuali amal. Maka salah satu amal tersebut akan menampakkan dirinya untuk kemudian membantu kita menghadapi dari prosesi bagaimana kita berada di kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia tersebut, kalau kemudian kita telah menghadapi kehidupan kita hari ini, kita menghadapi kematian kita. Maka kematian adalah proses terbaru, jalan terbaru dari kehidupan sebelumnya. Maka kita membutuhkan petunjuk, membutuhkan teman. Maka kebahagiaan tadi, itulah yang menjadi petunjuk bagi kita. Itulah yang kemudian menjadi teman bagi kita. Syaratnya apa? Berikan kebahagiaan kepada orang muslim. Sehingga orang tadi mengatakan, wa ashhadu bika masyhadal qiyamah wa ashfa'u laka min rabbika wa urika manzilaka fil jannah. Aku akan bersaksi bahwasanya kamu adalah orang yang baik. Kebahagiaan tadi, Pak, Allah ciptakan. Kemudian dia bersaksi, ya Rabb, sesungguhnya Pak Atikno, ya Rabb, ini orang yang baik misalnya, Masya Allah. Oh, Pak Haji Sumardi adalah orang yang baik misalnya. Oh, Pak Haji ini orang baik. Ini disaksikan oleh kebahagiaan tadi. Sehingga apa? Tatkala orang tersebut dalam keadaan tahu, tenang. Kenapa? Ada yang bersaksi di hadapan Allah. Kalau yang bersaksi saya, Pak, saya misalnya nih, ya, ini yang saya sebut yang kenal-kenal aja. Semoga semuanya nanti kita kenal, ya. Kita bisa kenal baik di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau saya misalnya berada dalam keadaan genting, bingung, Pak, saya melihat sampean, oh itu pernah duduk sama saya di masjid, tolongin saya, ya. Nah, misalnya ada Pak Haji Mariono, Masya Allah, saya bersaksi, ya Allah, Pak Haji Mariono orang baik. Kata Allah, kamu loh orang yang suka maksiat, kok mau bersaksi untuk orang lain? Anda bisa. Tapi kalau yang kemudian bersaksi adalah amaliyah, surur yang Allah ciptakan, malaikat yang Allah ciptakan, maka tidak mungkin tertolak. Kenapa? Malaikat tidak pernah bermaksiat. Tatkala dengan itu Pak Marion, ya Allah, ini Pak Marion adalah orang yang baik, maka berikan syafaatmu kepada dirinya, dan kemudian aku akan memperlihatkan tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penting untuk kita, penting sekali menyenangkan saudara kita. Jangan sampai kita ini tiap hari kerjaannya jadi problematika, bukan solusi buat orang, tapi problematika. Bahkan dikatakan oleh para ulama, khabarul khatir, jabarul khatir muslim afdal min salah fi jawfil Ka'bah. Kita jabar khatir, maksudnya apa? Menyenangkan hati orang, jangan sampai mengecewakan orang. Walaupun kita nggak bisa, kita ini Pak nggak bisa menyenangkan semua orang, nggak bisa kita. Cuma Nabi SAW telah memberikan jalannya, bagaimana kemudian kita menyenangkan orang semampu kita. Yang penting apa? Tetap dalam koridor syariat. Jangan maksudnya menyenangkan apa? Ada orang senangnya zina, kita senangkan dengan kita ikut berzina, la, haram. Bukan itu.
tapi menyenangkan dengan apa yang kemudian tidak hanya menyenangkan seorang muslim, tapi juga menyenangkan dari pencipta muslim tersebut, yaitu Allah Jalla Jalaluh. Jadi menyenangkannya bagaimana? Menyenangkannya dengan kebaikan-kebaikan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dengan maksiat. Nah, menyenangkan seorang muslim itu lebih baik daripada sholat di tengah Ka'bah. Orang kan kita pengen sholat di Ka'bah, ya, kita sholat pengen di Masjidil Haram, di dekat Ka'bah, apalagi di dalam Ka'bah, ya. Tapi Pak, kata ulama, menyenangkan seorang muslim itu jauh lebih baik daripada kita beribadah sholat di dalam Ka'bah. Nah, ini hebatnya. Maka dari itu ini amaliyah yang besar ini amaliyah yang besar. Bahkan dengan jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Inna habbal a'mal ila Allah taala ba'dal fara'id idkhul surur al-muslim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya paling dicintainya amaliyah kita ini kan banyak. Amaliyat soleh itu banyak, ibadah ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib ada fardul ain, ada fardul kifayah. Iya, yang sunnah pun ada berbagai macam ibadah sunnah. Namun Pak, yang perlu kemudian kita garis bawahi apa? Adalah paling dicintainya ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah melakukan perkara-perkara yang wajib, puasa Ramadan, sholat 5 waktu, zakat, haji. Apa perkara tersebut? Adalah idkhulus surur ala muslim, menyenangkan hati seorang muslim. Makanya kemudian dikatakan bahwasanya menyenangkan seorang muslim ini adalah hal yang sangat-sangat dipinta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ta'arada masalan baina fi'lil rawatib wa idkhalus surur 'ala al-muslim yuqaddamu as-sani. Bahkan dikatakan, nih Pak, kalau perkaranya perkara wajib, kita sama-sama belajar nih ya. Ya. Kalau perkaranya adalah perkara wajib, sholat wajib, maka kita dahulukan. Puasa wajib, maka kita dahulukan. Tapi kalau sholatnya sholat sunnah, puasanya puasa sunnah, maka kata ulama yuqaddam as-sani, dahulukan yang kedua, yaitu idkhulus surur. Kita lagi puasa, tapi lihat ini keadaan, lihat keadaan yang ini ya. Kita lagi puasa, ada seorang muslim sudah menyiapkan makanan macam-macam, disiapkannya gulai, disiapkannya sate, disiapkan macam-macam, subhanallah. Ya. Nah, kita datang ke rumahnya, oh fadl Ustaz, fadl Pak Haji, fadl Pak. Nah, ini makanan, monggo. Terus kita ngomong, aduh, mohon maaf saya lagi puasa. Jangan, ya. Jangan masukkan kebahagiaan kepada seorang muslim. Kalau puasanya puasa sunnah, kalau puasanya puasa wajib haram, ya sudah disiapkan, ya subhanallah. Monggo Pak, alhamdulillah, tahu aja sampai saya lagi lapar, masya Allah, ini makan. Padahal puasanya puasa Ramadan atau qada Ramadan, haram boleh. Ya, jadi kalau puasa Ramadan, qada Ramadan jangan bilang, ya ngomong aja, Pak alhamdulillah, sampai, tapi tetap senangkan. Ini sama-sama nggak makan, tapi yang satu memberikan kebahagiaan, yang satu memberikan kekecewaan. Bagaimana? Contoh, ada sama-sama makanan ini Pak, kita kok lagi puasa kodok misalnya, ya bagaimana? Atau misalnya puasa Ramadan, nah, kita lagi puasa Ramadan, kita bertamu kepada seseorang yang mungkin dia nggak ngerti puasa Ramadan misalnya, ya. Terus bagaimana? Atau puasa sunnah lah, puasa sunnah yang sudah kita sering lakukan misalnya. Kalau Ramadan sudah wajib, sudah itu, yang sunnah aja. Ada kadang ada orang yang nolak kan, astagfirullahaladzim saya puasa, jangan kayak gitu. Masya Allah, alhamdulillah untuk siapkan saya. Nah, ini kayak gini Pak, ya. Saya ini lagi puasa, misalnya kan jam 5:30 ini. Azannya jam 6, jam 5:30. Kalau misalnya saya tunggu setengah jam lagi untuk saya makan, bagaimana?
Oh, antum puasa? Oh iya. Ingat, orang yang memberikan makanan orang yang berpuasa itu pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Maka antum ini kalau saya makannya sekarang batal puasa saya hanya mendapatkan pahala ya untuk menghormati Anda, tapi Anda tidak dapat pahala banyak. Anda mendapat pahalanya ikramud duyuf, cukup itu aja. Tapi kok kemudian saya makan nanti waktu buka, Anda mendapatkan pahala ikramud duyuf, Anda mendapatkan pahala memberikan makan seorang muslim, Anda mendapatkan pahala memberikan bukaan berbuka puasa bagi seorang muslim. Oh, double pahalanya. Nah, saya tanya, antum mau yang mana ini? Nah, gitu. Sambil dibercandain, sambil diberikan dikontrol. Jangan kemudian, aduh saya puasa, minta maaf ya. Oh jangan, orang sudah nyiapkan, kasihan. Apalagi puasanya sunnah, batalkan kata para ulama. Kalau puasanya sunnah, tapi kalau yang tadi mepet-mepet sisa 15 menit, ya ngomong. Tapi ingat, ngomongnya pun dengan cara yang baik. Jadi sama-sama nolak, tapi yang satu memberikan kebahagiaan, yang satu memberikan kekecewaan. Jadi tergantung kita. Kita ini kan sama-sama, contoh Pak, ada orang lagi sakit perut, kita kasih makan kan tidak enak dia, iya, ya kan? Maka bagaimana? Ya nolak tidak masalah. Lagi perut sakit misalnya, yang dikasih seblak, pedas. Seblak kan pedas, identiknya apa? Pedas. Aduh, saya ini lagi diare, tidak bisa makan. Gimana? Oh, alhamdulillah, tetap alhamdulillah, masya Allah. Antum senang. Ini saya belajar dari guru saya. Guru saya kalau dikasih makanan, oh pasti alhamdulillah. Ini ada saya punya guru Pak, Al Ustaz Ismail Ayyub. Itu setiap diberikan makanan pasti beliau langsung memuji, langsung senang untuk menyenangkan orang. Masya Allah, alhamdulillah. Ini apa ini? Nah, ini termasuk dari sunnah. Kita nanya kepada Sahibul Bait makanan apa? Ya. Oh ini soto. Oh masya Allah, soto apa ini? Alhamdulillah, saya senang soto. Ya. Ada bahkan yang saya lucu kata beliau itu kan senangnya seperti itu. Sampai suatu ketika beliau datang ke suatu tempat, suatu daerah, beliau katakan ya seperti itu. Ya padahal dalam diri beliau enggak biasa makan ini. Beliau enggak biasa makan ini. Tapi hanya untuk menyenangkan seorang muslim tadi. Maka apa? Oh masya Allah ini enak. Padahal waktu dimakan juga, aduh rasanya seperti ini kata beliau. Tapi tetap, masya Allah enak sekali. Oh alhamdulillah kalau antum senang Ustaz, saya bawakan yang banyak katanya. Wah repot ini kata beliau. Tapi tidak masalah. Ya kata beliau, ya sudah saya bagikan aja ke anak-anak di santri. Tapi apa? Lihat bagaimana seseorang berusaha untuk menyenangkan orang lain. Jangan kemudian makan makanan. Lihat Nabi Muhammad suatu ketika pernah diberikan buah delima. Ada riwayat delima, ada riwayat anggur. Pokoknya diberi buah lah. Iya, diberi. Dimakan Nabi Muhammad. Biasanya kalau Nabi Muhammad makan kan diberikan kepada para sahabatnya, dibagi, semua dibagi. Sampai pada waktu itu Nabi SAW tatkala makan, ya, beliau tidak memberikan kepada sahabatnya. Dimakan Nabi Muhammad, dimakan lagi, terus seperti itu. Sehingga para sahabat bingung, kok tumben-tumbenan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad biasanya kalau punya makanan tidak makan di depan orang kecuali dia berbagi. Kok hari ini Nabi Muhammad tidak membagikannya kepada kita? Kenapa ini? Kok berubah gini keadaannya? Maka setelah seorang tadi yang memberi, orang tua tadi ya, nenek-nenek yang tadi itu kemudian pergi, ada nenek-nenek bawa kepada Nabi Muhammad memberikan. Setelah pergi baru kata Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ketahuilah bahwasanya buah ini adalah buah yang kecut. Hamid, bukan Hamid Pak ya. Kalau Hamid terpuji, kalau Hamid pakai obok kecut. Ya. Jadi kalau ngomong manggil saya jangan terlalu Arab. Karena kalau Hamid bagus, tapi kalau Hamid, bok pakai bok ya, Hamid. Ternyata Hamid itu bahasa Arabnya kecut. Nah, terlalu kecut. Maka apa? Nabi SAW tidak mau para sahabatnya waktu makan kan gini. Kan itu refleks biasanya Pak makan kecut. Itu takut menyakiti dari orang yang memberi. Lihat bagaimana Nabi SAW dalam Jabar Khotir menjaga seorang muslim. Jadi jaga hatinya. Ini termasuk sesuatu yang diajarkan. Kita pun harus kayak gitu. Kita ini kan siapa yang kita tiru kalau bukan Nabi Muhammad? Walaupun kita nggak bisa niru Nabi Muhammad 100%, nggak bisa. Nabi Muhammad kamil sempurna. Kita ya belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Caranya salah satu seperti itu.
memberikan kebahagiaan kepada orang muslim. Nabi Muhammad SAW senang kali memberikan kebahagiaan kepada orang muslim, baik orang-orang tersebut mencintai Nabi Muhammad ataupun kemudian tidak mencintai Nabi Muhammad. Pokoknya Nabi Muhammad berikan kebahagiaan. Ada orang sakit, kalau kita ini Pak dengar nih, ada orang jahat sama kita sakit, kualat kamu, makanya dulu jahat sama saya, itu kita. Tapi Nabi SAW mengajarkan apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Tidak kayak gitu Nabi Muhammad ajarkan. Kalaupun ada orang yang kemudian jahat kepada kita, maka berikan kebaikan demi kebaikan. Semoga kebaikan tersebut menjadikan dia tertarik untuk berbuat baik, baik kepada kita ataupun kepada orang lain. Dan terakhir sebelum saya tutup, ini sudah selesai nih Pak? Belum? Belum. Kecepatan, saya kira 10 menit lagi tadi. Nabi SAW menyampaikan, inna fil jannati daran yuqalu laha darul farah la yadkhuluha illa man farrihas sibyan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di surga ada suatu tempat yang mana tempat tersebut dikatakan darul farah, rumah kebahagiaan. Rumah apa Pak? Kebahagiaan. Ada di surga itu suatu tempat khusus, ya, VVIP, ya, tulisannya rumah kebahagiaan, darul farah. Kata Nabi Muhammad, la yadkhuluha illa man farihas sibyan. Tidak boleh seseorang masuk ke dalam rumah tersebut kecuali orang-orang yang senantiasa seringkali membahagiakan dari anak-anak kecil. Nah, jadi ini perhatian ini Pak ya, perhatian sama anak-anak kecil, senengin anak-anak kecil itu. Jangan kalau depan anak kecil itu mengkerem itu serem, serem, mengkerem, serem, kalau di depan anak kecil, jangan, beritahu dengan perilaku yang baik. Ini yang diajarkan Nabi Muhammad. Kenapa? Orang-orang yang kemudian membahagiakan anak kecil, menyenangkan anak kecil, kalaupun negur caranya yang bagus. Sesekali boleh disentak, ya. Kalau kelewatan boleh disentak, dimarahin. Tapi nggak setiap salah disentak dan dimarahin. Akhirnya apa? Dia akan menilai, saya belajar lama-lama nanti jadi orangnya kayak gitu. Kenapa? Suka nyalahin orang, suka marahin orang, suka ngecewain orang. Jangan makanya. Jadi kan orang pingin, ya Allah saya pingin belajar. Kenapa? Saya pingin jadi orang seperti itu. Kenapa? Dia senantiasa tersenyum, dia senantiasa berbuat baik, dia senantiasa menyenangkan orang muslim. Itu yang kita perlukan. Menjadi apa? Menjadi uswatun hasanah. Menjadi apa? Menjadi seseorang yang bisa diambil kebaikannya. Ini jangan sampai kemudian kita mengecewakan dari hati anak-anak kecil. Jangan sampai. Senangkan, sebisa mungkin senangkan. Ya kalau nggak disenangkan, biasa-biasa saja, itu lebih baik daripada menjadi orang yang mengkereng, ya, orang serem. Jangan sama anak kecil kadang seram. Ini teguran buat kita semua, ke anak-anak yang sayang, ya, masih kecil. Kecil nakal betul. Jangan kayak gitu, dia ini masih kecil, masih belum balik. Dia kalau meninggal masuk surga, kita meninggal masuk mana? Tidak tahu kita. Maka dari itu husnudzon kepada semua orang, berbuat baik kepada semua orang, berpikir yang baik kepada orang lain. Jangan kemudian mikirnya yang buruk aja. Itu nanti gedenya itu pasti jelek, itu pasti buruk, itu nggak tahu. Berapa banyak orang yang kemudian dulu di masa jahiliyah, ya, masih kecilnya nakal, SMP nakal, SMA nakal, subhanallah, tatkala SMA diberikan taubat oleh Allah, dibukakan pintu hidayah oleh Allah. Ya, kita ingat salah satu orang yang saat ini fenomenal ini Pak. Ya, kalau ngaji malam Selasa sama malam Jumat itu yang hadir puluhan ribu orang. Ya, mungkin ada yang dengar namanya Gus Ikdam. Siapa? Gus Ikdam. Itu yang hadir puluhan ribu orang majelisnya dari mana-mana. Ada yang dari luar negeri hadir Pak, dari Thailand hadir, dari Lombok, dari Bali, dari mana-mana. Beliau cerita, dulu itu saya sampai kelas 3 SMA, 3 dia, itu masih belum mau ngaji, masih males-malesan. Coba lihat,
Tapi setelah itu kiainya meninggal, akhirnya ya Allah, saya mau jadi apa? Kiai meninggal kok saya belum dapat apa-apa. Belajar yang benar. Ternyata apa? Menjadi orang yang saat ini memiliki followers, ya, pengikut jamaah salah satu yang terbanyak di Indonesia dengan umur yang masih sangat muda. Kenapa kok bisa seperti itu? Jangan dilihat dulu, oh ini orang malas. Oh enggak, beliau yang cerita. Beliau yang cerita. Oh kalau Gus-Gus itu kan banyak waktu kecilnya beling, Gus-Gus kadang yang kecil banyak yang nakal. Begitu juga anak-anak biasa itu banyak yang nakal. Tapi kita nggak tahu bagaimana masa depannya. Bisa jadi yang hari ini kita pandang, oh ini anak nakal, nggak suka sholat, suatu ketika sujudnya jauh lebih banyak daripada kita. Bisa jadi kita lihat ada orang yang pelit, bakhil, maka suatu ketika dia mendapatkan suatu ilmu, yang ilmu tersebut benar-benar diletakkan di dalam hati orang tadi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia jadi orang yang dermawan. Kita nggak tahu. Makanya saya itu seringkali menyampaikan bahwasanya orang-orang yang baik akan meninggal dalam keadaan baik, dan orang-orang yang buruk semoga diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan wafat dalam keadaan baik. Kenapa? Kita ingin semuanya jadi orang baik. Kita ingin semuanya masuk ke dalam surga. Kita ingin semuanya menyenangkan hati Nabi Muhammad. Saya nggak peduli hari ini dia mengamalkan kebaikan atau keburukan, nggak peduli. Yang penting akhirnya adalah kebaikan, itu lebih baik. Ya kalau bisa semuanya baik, alhamdulillah. Tapi jangan kemudian kita memvonis dari saudara kita mungkin yang kurang baik. Oh dia berbuat baik. Jangan. Ini nggak sesuatu yang diajarkan Nabi Muhammad. Tapi ajarkan kebaikan demi kebaikan. Bahkan Pak, Nabi Muhammad itu dulu di awal-awal kenabian pernah ditegur sama Jibril alaihissalam. Ini disampaikan di kitab ini. Ja'a rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembari lelaki tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, asaitu fatahhirni." Ya Rasulullah, aku telah bermaksiat kepada Allah. Maka sucikan aku, bersihkan dosaku. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wa ma isyanuka?" Apa maksiat yang kau lakukan? Maka orang tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, astahyi min an aqul." Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Atastahyi minni an tujbirani an dhanbika wa lam tastahyi min Allah ta'ala wa huwa yaraka. Qum fakhruj min indi hatta la tanzil nar 'alaina." Ditanya sama Nabi Muhammad, "Apa dosamu? Kenapa engkau datang ke sini kok ngomong-ngomong tiba-tiba apa? Bermaksiat kepada Allah? Dosa apa yang kemudian engkau lakukan sehingga engkau mengatakan aku telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?" Maka kemudian orang tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, aku malu, enggak enak yang mengucapnya." Maka kemudian Nabi SAW pada waktu itu mengatakan, "Kenapa kok engkau malu? Engkau malu mengucapkannya kepadaku, padahal tatkala engkau bermaksiat, engkau dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala." Kita ini kan kalau maksiat, kita maksiat di dalam kamar, kamarnya sudah mati, gelap, tidak ada lampu sama sekali. Iya, kalaupun kita senyum tidak kelihatan giginya sudah. Benar-benar hitam, gelap, tidak ada tempat, tidak ada orang yang tahu. Tapi ketahuilah, maksiat kita akan tetap dicatat oleh malaikat dan tetap dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian kata Nabi Muhammad, "Kum fakhruj min 'indi." Kalau begitu, kalau kamu enggak mau cerita, udahlah, pergi aja. Berdiri, pergi aja. Aku takut nanti Allah turunkan azab. Ya dulu itu Bani Israel kalau dia bermaksiat kepada Allah, maka langsung turun azab. Ya, jadi awal-awal kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku takut turun azab. Kenapa? Dulu Bani Israel kalau ada yang melakukan dosa besar di satu kampung, maka nanti satu kampung semuanya kena azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ditakutkan Nabi Muhammad. Maka kemudian pada waktu itu Jibril turun kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, lima aista al-asi wa lahu kafarun li dhunubi." Ya Rasulullah, kenapa kok engkau ini mengecewakan seorang yang bermaksiat yang ingin bertobat kepada Allah tadi? Kenapa kok engkau tadi, ya Rasulullah, engkau membuat orang tersebut berputus asa, padahal dia memiliki suatu amal yang kemudian menjadi kafarah, penebus dari dosa-dosanya. Maka Rasulullah SAW bertanya, "Ya Jibril, wala kafaratuh?" Wahai Jibril,
apa kafarahnya? Apa tebusan bagi dosanya tersebut? Kok tiba-tiba dia dosanya besar banyak, kata dia saja nggak pede karena melakukan dosa tersebut. Kok kata Jibril ternyata dosanya habis, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Jibril mengatakan, lahu sabiyun saghirun fa idza dakhala fi baitihi wa sabiyyu yastaqbiluhu fa yarfa'u ilayhi shay'an min al-ma'kulat aw ma yafrahu bihi fa idza fariha sabi yakunu kafaratan li dhanbihi. Kata Jibril, ya Rasulullah, orang tadi itu Pak Hamdan itu, Pak Rasulullah, ya, misalnya ini orang tadi ini yang kemudian datang kepadamu mengadukan dosanya dengan dosa yang sangat besar. Sesungguhnya dia memiliki seorang anak yang masih kecil. Dia memiliki seorang anak yang masih kecil. Kalau orang tadi pulang ke rumahnya dan kemudian anak tadi melihat orang tuanya, maka dia akan memberikan dari makanan atau sesuatu yang membahagiakan dari anak kecil tadi. Maka apa? Anak kecil tadi kalau dikasih hadiah, makanya Pak ya, saya ingat kalau orang tua dulu, ya saya nggak tahu yang sekarang, karena orang tua saya dulu itu ya. Nah, jadi kalau dulu itu abah itu kalau pulang dari kerja atau pulang dari mana bawa makanan buat kita. Nah, jadi hampir setiap malam kalau keluar pasti balik pasti bawa makanan. Misalnya pengajian, pulang abah, oh bawa berkat. Kalau nggak dapat berkat, berarti beli makanan dulu buat anak-anaknya. Dulu kita kira itu nggak ada dalilnya, pokoknya nyenangkan anak-anak. Ternyata ada dalam kitab Fawaidul Mukhtar. Ya, ternyata ada kejadiannya di zaman Nabi Muhammad. Sehingga orang-orang yang seperti itu, Pak, ini bisa kita tiru, Pak ya. Ya, malam ini, hari ini kalau bisa kita tiru. Nah, ini kan kita bawa ini ya, makanan. Kasih ke anak-anak. Wah, Bapak dapat, alhamdulillah hadiah ini, insyaallah barokah habis pengajian ini. Oh, ayo makan sarapan. Nah, senang. Iya, Ustaz, anak saya kalau pagi enggak senangnya apa? Belikan minuman, susu. Mau pulang beli susu dulu, belikan. Nah, ini susu. Untuk apa? Menyenangkan anak kita. Nah, orang yang seperti itu, kata Jibril, maka kemudian mendapatkan kebaikan dari kebaikannya, yang kemudian kebaikan tersebut sebagai penebus dari dosa-dosanya. Ya Pak ya, enak apa enggak itu? Ini umat Nabi Muhammad, khususnya umat Nabi Muhammad. Jadi kita berikan makanan, enggak harus yang mewah Pak. Kita itu nyenangkan orang, jangan mikir orang itu kalau dikasih yang mewah baru senang, enggak. Kadang sesuatu yang remeh, orang lagi capek, kita kasih air itu kan sudah senangnya bukan main. Kita kasih es, kita bawakan es misalnya, oh senang bukan main. Bawakan roti, bawakan apa, yang kiranya orang tersebut senang. Apalagi kalau kemudian ini menyenangkan muslim Pak ya. Bagaimana kalau yang kemudian kita senangkan adalah orang tua kita, ya, maka itu lebih berhak kemudian kita banggakan dan kita senangkan. Jangan sampai kita sama orang baik, sama orang tua nggak baik. Ya, kalau pagi ini mungkin ada orang tuanya yang sudah wafat, maka cara berbuat baiknya adalah beristighfar untuk orang tuanya, mengirimkan doa untuk orang tuanya. Jangan sampai kita baik sama orang di luar rumah kita, dipandang, oh Hamid, Masya Allah orangnya baik gini. Di dalam rumahnya kata istrinya, kata anaknya, apa itu marah-marah terus kalau di rumah. Kalau di rumah nggak baik akhlaknya, jangan. Kita menjadi orang yang baik di dalam dan di luar rumah. Kita jadi baik di luar itu biasa, tapi takut-takut kebaikan itu adalah kebaikan yang fata morgana, semua hilang. Kenapa? Karena kita baik kita pengen dilihat sama orang. Padahal ada banyak kebaikan yang kita bisa lakukan di rumah. Jadi jadikan kebaikan tersebut berada di dalam keluarga kita. Nabi SAW menyampaikan, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Jadi diajarkan untuk berbaik kepada keluarga, kasih hadiah, baik kepada istri, anak, orang tua. Untuk apa? Membahagiakan hati orang tua. Semoga kita dijadikan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, dan orang-orang yang kemudian mudah dalam memberikan kebaikan demi kebaikan kita, dan bisa memasukkan atau memberikan kebahagiaan kepada seorang muslim yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sebelum kita tutup ada yang mau bertanya?
Tidak ada apa? Oh, emang gak usah tadi. Soal yang mengatakan khususnya anak yatim. Oh. Apakah semua yang dimaksudkan itu bukan yatim juga mendapatkan, atau memang dari itu dikhususkan keistimewaannya untuk anak-anak yatim? Ya, alhamdulillah, masya Allah, bagus ya. Dalam usul fikih ada kalimat al-am ba'dal khas. Al-khas ba'dal am, kembali. Al-khas ba'dal am, pembahasan khusus setelah pembahasan yang umum. Kalau membahagiakan semua orang itu pembahasannya umum. Tapi kalau pembahasan anak yatim ini lebih dan lebih lagi. Nabi SAW menyampaikan, "Ana wa kafilul yatim fil jannah." Aku yang kemudian membahagiakan anak yatim, mengasuh anak yatim, dekat dengan anak yatim di surga itu, kata Nabi Muhammad, seperti ini. Wa asyara ila asabi'ihi. Nabi Muhammad memberikan isyarah kepada kedua jarinya. Nah, seperti ini. Maksudnya apa, Pak? Ini apa maksudnya, Pak? Antara ini sama ini? Berdekatan. Jadi berikan kebaikan kepada semua orang. Namun ada beberapa orang yang kemudian mendapatkan porsi lebih. Ya, siapa? Keluarga, anak kita, orang tua kita, guru kita, anak yatim, orang-orang yang lemah. Bahkan Salahuddin Al-Ayyubi mengatakan, dulu kita menang dari peperangan bukan kemudian karena kita kuat, bukan, tapi karena doa dari orang-orang yang lemah. Ada orang-orang lemah malam hari, jangan sampai ya kita mengecewakan orang, kemudian malam harinya dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya fulan bin fulan telah bermaksiat kepadamu, ya Allah, sesungguhnya dia mengecewakanku, sesungguhnya dia merugikanku, seperti ini. Dia laporan sama Allah. Lebih baik, Pak, laporannya ke polisi. Lebih baik laporan ke polisi daripada laporan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Tatkala ada seorang muslim yang kemudian menangis dan tangisan itu menetes di depan sajadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tangisan itu menjadi suatu tangisan yang akan Anda pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tatkala kita berada di hadapan Allah, tidak ada yang bisa membantu kita. Tidak ada yang bisa membantu kita kecuali amaliyah kita. Tapi kalau amaliyahnya sudah jelas tadi mengecewakan orang, buat sedih orang, bukan jadi solusi malah jadi problem buat orang lain, maka apa yang kemudian akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi kita ingatkan lagi, mari sama-sama untuk menyenangkan orang lain. Ya, ada orang-orang yang memiliki umum sifatnya dan ada yang khusus. Termasuk salah satunya adalah anak-anak yatim. Nabi SAW adalah orang yang beliau sangat-sangat kemudian berbuat baik kepada siapapun, namun khususnya kepada anak yatim. Mengapa? Karena mereka anak-anak yatim adalah anak-anak yang kemudian mendapatkan pantauan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada khususiyah. Sehingga doa dari anak yatim, doa dari mereka para janda, ini insya Allah jauh dikabulkan daripada doa-doa kita tadi. Kenapa? Dia adalah orang-orang yang lemah, yang kemudian tatkala berdoa insya Allah akan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup, Ustaz? Ayo mari kita sama-sama baca doa dari akhir majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.